Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan nafas kehidupan buat kita. Saudara, sebelum memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, saya mengajak saudara untuk terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kasih karunia Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pagi hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-30. Demikian bunyinya. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Dalam bahasa Batak dia katakan, yang goibana patut dalam ganda, lamorma angguau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hidup rendah hati dan memuliakan Tuhan. Itulah yang diingatkan oleh firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman ini mengisahkan kesaksian Yohanes Pembaptis akan siapa dia dan menyatakan bahwa ia bukanlah Mesias, tetapi ia adalah diutus untuk mendahului Yesus. Saudaraku, pada saat itu banyak orang menganggap bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang suci. Orang juga menganggap bahwa Yohaneslah Mesias yang telah dinantikan oleh bangsa Israel. Namun dengan tegas melalui firman Tuhan ini, Yohanes mengatakan bahwa dia bukanlah Mesias yang dijanjikan itu. Oleh karena itu dia menyadari bahwa Mesias yang telah dijanjikan itu adalah lebih besar daripada dirinya sendiri. Oleh karena itu dia mengatakan bahwa ia harus makin besar, yaitu Yesus, tetapi aku harus semakin kecil, yaitu Yohanes sebagai utusan Yesus yang menjadi penerus atau membuka jalan akan kedatangan Mesias itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pagi hari ini itu membuktikan bahwa begitu pentingnya untuk hidup dalam rendah hati dan betul-betul menyatakan dalam hidup kita bahwa kerendahan hati itulah yang memampukan kita untuk boleh patut ditinggikan. Dan melalui firman Tuhan pagi hari ini dia mengatakan bahwa kita hanyalah manusia yang sebenarnya adalah kecil di hadapan Tuhan, tetapi Yesus itu adalah Allah yang ditinggikan dan yang sebenarnya harus kita puji dan sembah dalam kehidupan kita. Saudara, melalui firman pagi hari ini dia mengingatkan kita supaya mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan dan kekuatan Tuhan. Dari sikap Yohanes kita belajar tentang kerendahan hati, dan dalam kerendahan hati itulah kita mau melayani Tuhan. Kerendahan hati sangat diperlukan dalam kehidupan kita, sehingga menjadi pintu masuk di mana kita boleh berkarya dan melayani sesama kita.
Saudaraku, kerendahan hati itu yang membuat kita bisa berlaku jujur, berlaku sopan, dan bisa berlaku untuk dalam kerendahan hati melayani Tuhan Yesus. Saudaraku, ingatlah firman Tuhan, apa yang dikatakan pada Lukas pasal yang ke-14 ayat 11 itu. Di sana Tuhan mengatakan firman-Nya, barang siapa yang merendahkan hatinya, dia akan ditinggikan, dan siapa yang meninggikan, dia akan direndahkan. Saudara, pagi hari ini kita diingatkan untuk tidak hidup dalam menyombongkan diri dan tidak hidup di dalam menunjukkan kekuatan, kuasa, dan apa yang kita miliki. Namun melalui kerendahan hati kita diingatkan bahwa apapun yang kita miliki dalam hidup kita itu adalah anugerah Allah yang patut kita lakukan adalah untuk merendahkan diri di hadapannya, dan melalui kerendahan hati itulah kita benar-benar dimampukan untuk hidup saling melayani. Saudaraku, melalui firman Tuhan pagi hari ini, Dia memanggil dan mengajak kita melihat kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Sehingga di sana kita melihat bahwa sebenarnya siapalah kita, yaitu orang yang hina, yang berdosa, yang telah diangkat Tuhan sehingga mampu menerima anugerah dan kasih karunia-Nya. Karena itu marilah kita hidup dalam kerendahan hati dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga semuanya pelayanan kita, apa yang kita lakukan, menjadi sukacita dan kemuliaan bagi nama-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga yang telah mengingatkan kami bahwa kami harus meninggikan Engkau, karena Engkau adalah Allah yang patut kami puji dalam kerendahan hati kami. Terima kasih Bapa di sorga, ajari kami untuk melihat kebesaran Tuhan, sehingga kami mampu menyatakan sebagaimana yang dikatakan Yohanes, bahwa Ia, yaitu Tuhan, patut semakin besar dan kami semakin kecil. Melalui kebesaran Tuhan, kami dilayakkan untuk mampu hidup dalam kerendahan hati. Ajari kami untuk memuliakan Engkau dan menjauhkan kesombongan. Tetapi ajari kami Tuhan, hidup dalam kerendahan hati dan melayani Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, terutama dalam minggu-minggu Paskah ini. Engkau mengajarkan untuk mengenal siapa kami dalam Tuhan. Orang yang hina, yang Engkau angkat menerima anugerah Tuhan, sehingga kami mampu Tuhan untuk menempatkan Engkau semakin besar, dimuliakan dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati pelayanan mereka, pekerjaan mereka, dan biarlah mereka bersuka cita melakukan aktivitasnya dalam satu hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Terimalah doa dan permohonan kami ini yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup.